pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan bahasan fi bayani syiddatil maut, penjelasan tentang dahsyatnya kematian atau sakaratul maut. Sekarang masih pada poin ad-dahiyah ats-tsaniyah, guncangan sakaratul maut yang kedua. Seberapa dahsyatnya, kita lanjutkan. Faqad ruwiya Ikrimah bin Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ikrimah bin Abbas, diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, inna Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kana rajulan ghayyuran, bahwasanya Nabi Ibrahim ini karakternya pencemburu. Ya, jadi gampang cemburuan, tapi cemburu yang benar. Jadi bukti cinta itu pasti ada cemburu. Nabi Ibrahim dalam kisah ini wa kana lahu baitun yata'abbadu fihi. Beliau punya rumah. Rumah tersebut dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kharaja aglaqahu, jika beliau meninggalkan rumah tersebut, ya keluar dari rumah, dipastikan ia menguncinya. Ya dengan gembok tentunya, bukan sekedar ditutup tapi dikunci. Faraja'a dzata yaumin fa'idha birajulin fi jawfil bait. Suatu saat ketika beliau pulang dari berpergiannya, beliau mendapati seorang lelaki di dalam rumahnya. Faqal man adkhalaka dari. Ya, Nabi Ibrahim bertanya. Kalau pertemuan yang lalu itu Nabi Daud, ya sama karakternya pencemburu juga. Memang orang beriman itu ya untuk mempertahankan eksistensinya penting memiliki rasa cemburu. Ya, jadi jangan, tapi cemburu yang positif ya, jangan yang negatif. Ya. Bukan hanya pada perempuan, artinya istri kita dilirik orang gitu, baru kita cemburu. Ya, dalam semua aspek milik kita, ya berupa barang, mobil dan sebagainya. Inti jangan sampai ya semua itu terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cemburuan pokoknya. Selanjutnya Nabi Ibrahim bertanya, siapa yang memasukkanmu, mengizinkan kamu masuk ke rumahku? Faqal, ya, lelaki tersebut menjawab, adkhalniha rabbuha. Ya, yang memasukkanku ke dalam rumah ini pemiliknya. Faqal ana rabbuha. Ya, Rabbun itu Pak artinya pemilik bisa, pendidik bisa, ya, Rob. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Robba hadal baitil atik, ya, pemilik atau Tuhan pemilik rumah atik, ya, artinya rumah yang maksudnya Ka'bah yang dimaksud. Nah, di sini Rob, ya, Robba yurabbi tarbiyatan, bisa juga artinya ya, pendidik. Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu hadis Rasulullah. Yang menempakku, kata Rasulullah, yang mendidikku langsung Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fa ahsana ta'dibi, pendidikan yang kuterima mantapnya luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala langsung yang turun tangan. Itu. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita pengen berilmu, ngajinya jangan ya, enggak cukup melalui YouTube. Itu harus berguru dengan apa? Beneran, maksudnya muka ketemu muka begitu ya. Apalagi bersanad, jauh lebih mantap. Ilmunya tambah berkah, tambah paten. Kayak kita ya nanam pohonan. Kalau kita sendiri yang nanam berbeda dengan orang lain. Kita bisa merasakan. Punya mobil, punya motor. Kalau kita sendiri yang nyuci, kita tahu titik-titik mana saja mobil kita ada yang gores, garetan, ya mungkin bautnya ada yang copot dan seterusnya. Itu
Jadi kalau face to face ketemu langsung energinya berbeda. Nih, ini saya mau nanya, ini saya nggak pahamin dari pertama. Ini ngaji online apa gimana nih? Offline. Direkam doang ini? Oh, di Masjid Al Jihad situ Blok H. Ya apa tuh namanya? Ya pokoknya ngaji online. Orang-orang di rumah katanya pada ini langsung tolong di stop. Ya satu di sono pakai tiang, satu di sono tolong di stop. Ya saya nggak mau Pak, apa bukan nggak mau, belum siap. Belum siap, nggak tahu Pak saya. Padahal udah modern ini Pak ya. Ya berhubung DKM-nya juga pinter juga, saya kalau begini dipatok namanya Pak, nggak bisa berdiri. Kalau seandainya duduk di kursi aja, saya bergerak ke sono, biarin dah itu yang ngerekam. Ya ngikutin. Bener Pak gitu. Saya belum siap Pak, masa belum siap. Ya nanti kalau udah siap terserah, mau dari samping kayak Aldi Tahir sekarang tuh. Ya jungkir balik. Ya mohon maaf. Jadi akhirnya Masjid Al Jihad ya enggak kalau saya taklim enggak direkam lagi, enggak online lagi. Maksudnya apa? Kalau memang benar menuntut ilmu, datang jauh lebih paten nanti ya, jauh lebih kita saling memahami Pak ya. Dengan saya bertemu bapak-bapak nih, mana yang udah tua saya lihat ya, ini udah tua nih, ini masih muda nih tuh. Mana yang lagi punya duit, wajahnya berseri-seri itu Pak, beda ya. Berseri lagi zikir, habis zikir dengan berseri punya duit, beda ya. Ya nah kemudian mana yang lagi punya masalah itu. Maka jangan kaget kalau misalnya nanti ada bapak-bapak saya suruh pulang, jangan kaget, pulang Pak, pulang, keluar, tinggalin majelis, jangan kaget gitu. Tapi sekarang belum kelihatan Pak ya. Sering Pak saya ngusir jamaah dari majelis taklim, tapi nggak semuanya. Kalau semua sampai ngaji sama saya ya, satu orang pulang. Kenapa Pak Ustadz? Udah pulang gitu. Setelah itu baru ketahuan Pak itu. DKM nanya, ada apa Pak Ustadz? Nggak tahu, pokoknya hati saya nggak enak bener niat orang itu ya. 2 hari, ada yang 2 tahun Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu Pak Ustadz ngusir jamaah, kenapa ya? Nggak tahu saya. Sekarang baru ketahuan Pak Ustadz, dia ikut NII gitu. Ikut NII Pak itu. Iya itu sekarang Panji Gumilang itu tuh ya, baru saya juga kaget. Lah terus Pak Ustadz waktu itu ngeliat gimana? Nggak tahu dah, pokoknya wajahnya itu kalau saya pas kan namanya taklim Pak, saat ngeliat pas ke dia tuh hati saya duduk rasanya gimana gitu, 4 bet rasanya gitu ya. Daripada saya hafalan saya lupa, pulang. Ada Pak Ustadz, pulang gitu, pulang ya. Pak Ustadz, Pak Ketua DKM, mohon maaf untuk kesempatan ini hak prerogatif saya, ini saya lagi taklim, pulang, ntar sholat isya datang lagi nggak apa-apa gitu. Ya pulang Pak akhirnya ya. Jadi itulah Pak, energinya berbeda kalau kita ngaji langsung ya, apalagi masih deket Pak ya. Jadi berusaha nih kita bukan sisakan waktu untuk taklim, karena roti yang Bapak makan untuk makanan jasmani, sedangkan taklim begini untuk makanan rohani. Jasmani dari pagi sarapan, belum minum kopi udah 4 gelas mungkin. Ya pokoknya udah lebih dari cukup. Nah rohani dari pagi, kuliah subuh kagak, kultum zuhur kagak, kultum asar kagak gitu. Ya kultum maghrib kagak. Ya kasihan Pak ya, rohani kita kering kerontang. Terus yang dilihat bini cemberut mulu ya. Ya bapak pengen makan, nggak punya duit, bini pengen masak, nggak ada beras gitu. Ya coba tarik napas Pak di majelis taklim ya, enak rasanya Pak. Tapi pas pulang Pak peleng-pelengan lagi sama. Gitu ya. Baik. Nah kemudian Bapak, kata Nabi Ibrahim, saya pemilik rumah ini wahai lelaki. Ini Nabi Ibrahim belum tahu ya. Kemudian faqal adkhalniha man huwa amlaka biha minni wa minka ya, yang memasukkanku bukan kamu, tapi yang memiliki diriku dan dirimu ya, yang ngasih rumah ini kepadamu. Faqal man anta minal malaikah. Nah Nabi Ibrahim langsung tajam nih mata batinnya, to the point. Kalimatnya bukan man anta, siapa kamu, tapi apa? Man anta minal malaikah, kamu malaikat apa? Itu udah tahu Nabi Ibrahim malaikat, cuma
jenisnya atau tugasnya ngapain nih, namanya siapa? Itu di situ Nabi Ibrahim bertanya di itu. Kemudian apa? Qol ana malakul maut, saya malaikat maut, yaitu malaikat Israil. Qol hal tastatiu antarini suratal lati takbidu fiha ruhal mu'min. Nah, pertemuan yang lalu kan Nabi Ibrahim bertanya bagaimana ya kalau wujudmu kalau kau mencabut nyawa orang yang buruk, ya ditampilkan wajahnya sampai Nabi Ibrahim pingsan. Dalam hadis ini kebalikannya. Ya baik, kalau kau malaikat maut, ya bisakah engkau menunjukkan wajah aslimu ketika sedang mencabut ruh orang beriman, orang baik gitu. Kemudian qol na'am. Nah, waktu di hadis pertemuan yang lalu ketika dimintai wujudnya malaikat malaikat Israil ketika mencabut orang yang buruk, artinya sul khotimah. Nah, malaikat Jibril enggak langsung mengiyakan, enggak mampu kamu Ibrahim menatap wajah asliku. Ya tetap aku ingin melihatnya. Nah, kalau di sini malaikat Israil langsung, "Na'am, siap Ibrahim. Saya siap menunjukkan wajah asli saya ketika sedang mencabut nyawa ruh orang beriman." Fa'aradu anni, Nabi Ibrahim mengatakan, Israil membalikan wajahnya, membelakangi diriku. Ya, dalam rangka apa? Mau merubah wujud, gitu ya, merubah wujud. Fa'aradu thumma iltafata faltafatu faida huwa bisyabin. Setelah membalikan wajah, membelakangi Nabi Ibrahim, terus ngadep Nabi Ibrahim lagi. Apa yang dilihat oleh Nabi Ibrahim? Huwa bisyabin. Ya, menjelma menjadi seorang pemuda. Ya. Fadzakara min husni wajihi, wajahnya begitu tampan sekali. Ya. Kebalikannya, kalau mencabut nyawa orang kafir, ahli maksiat, pendosa intinya, dan bangga dengan dosanya, Nabi Ibrahim sampai pingsan. Wow. Sekujur tubuhnya hitam legam, wajahnya sangat menyeramkan. Kemudian dari mulutnya keluar dukhon, ya, asap dan api. Dari hidungnya keluar asap, gitu. Gigi taringnya, pokoknya luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim ghasyia, pingsan. Ya, ketika melihat wujud asli malaikat Israil pada saat mencabut nyawa orang yang buruk perilakunya. Tapi ketika orang baik, wajahnya begitu ganteng. Wa husni thiyabihi, bajunya begitu bagus. Wa tibirihi, dan wangi sekali. Kemudian faqal, ya, dan berkatalah Nabi Ibrahim, ya malakal maut, laulam yalqa al mu'mina indal maut ila surataka kana hasbah. Wahai malaikat maut, seandainya ya perjumpaanmu dengan orang beriman dengan wajah seperti ini, ya sudah cukup. Artinya apa? Nggak usah dicabut lagi nyawanya, itu orang beriman langsung klenger bahasanya. Sama seperti waktu wujud yang jeleknya, saking kagetnya Pak, maksud gitu. Kalau wujud yang jelek saking takutnya, coba bapak ya di pohon bambu ini nih, pinggiran nih, ya ngelihat hantu, ya takut apa takut? Takut apa takut? Oh, ya nggak usah hantu dah, ya wangi aja, wangi minyak apa gitu, ya wangi melati aja dah, ya biasa melati gitu. Ya saya yakin Pak, bapak tujuannya pojokan sono noh, ya bapak muternya ke sono dulu noh, dari sini nih ke sono, ya padahal rumah bapak di sini nih. Lurus saja, nggak berani. Ya, kenapa? Karena saking takutnya. Sama kita kalau melihat orang ganteng, ya seperti wanita melihat Nabi Yusuf. Ya, tangannya keiris pun nggak berasa. Jadi itu Pak, kita karakter manusia. Ya serba kagetan. Niat yang super kaget. Wow, mobilnya keren banget. Gitu. Niat yang jelek, maksud mobilnya dobrek, gitu ya. Kita dikagetan Pak. Makanya hidup ini Pak sebenarnya dibawa nyantai aja. Serba kadang-kadang hidup Pak. Kadang-kadang senang, ya. Kadang menderita, kadang semangat, kadang loyo, kadang lapar, kadang kenyang. Kesimpulannya hidup itu kadang-kadang, ya nggak beneran, gitu Pak ya. Ya jadi Bapak, dari sini kita bisa memahami betapa nikmatnya Pak ketika ruh orang beriman dicabut oleh malaikat Israil bersama timnya.
Semoga kita tergolong ini Pak, nanti melihat malaikat Israel, malaikat maut, posisinya yang ganteng ini, jangan yang hitam legem. Ya, kulitnya hitam, bajunya hitam, wajahnya hitam, keluar api, asap. Ya Allah Pak, orang niat bocah kecil aja di itu di pagar pohon bambu, Bapak langsung lari, itu mungkin kencing-kencing di celana bisa jadi gitu ya. Ya, lah itu bawain bau harum melati aja udah ketakutan gitu ya. Nah, jadi Bapak, ya tentunya harapan kita sebagaimana di poin ini, ya kita berharap meninggal dalam keadaan apa itu Pak? Bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang difirmankan oleh Allah, kita semua ini tidak meninggal melainkan dalam kondisi ya menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, kemudian dikisahkan selanjutnya perihal guncangan sakaratul maut yang ketiga. Musyahadatul malakain al-hafizain qala wahib balagona annahu ma min mayyitin yamutu hatta yatara'atu lahum malaka al-katibani amalahu fa in kana mutian qala lahu. Ya, jadi Pak, ketika kita akan meninggal dunia, kita akan menyaksikan dua malaikat yang senantiasa menjaga kita. Ya, berkata Wahib, telah sampai kepada kami bahwasanya, arti informasi dari Rasulullah, ya, bahwasanya tidaklah seseorang meninggal dunia melainkan apa? Dia akan melihat, diperlihatkan dua malaikat. Apa tugasnya? Al-katibani, dua malaikat ini penulis. Ya, nulis tugasnya. Malaikat siapa ini Pak? Raqib dan Atid. Wah, di detik sakaratul maut itu Pak, benar-benar ya kejujuran yang terjadi nggak bisa dimanipulasi, kamuflase ataupun apa namanya, nggak bisa. Pokoknya kejujuran siapa kita. Ya, orang mungkin menganggap kita Pak jelek, miskin, wah pokoknya serba rendah. Tapi kalau misalnya ya itu orang baik Pak, di detik sakaratul maut baru ketahuannya siapa dia. Ya. Dan sebaliknya, kaya raya, ganteng, pejabat, wah pokoknya mantap dah, dunia dia miliki. Nah, di detik itu Pak, itu maka jangan kaget Pak. Ya, dulu yang ada pejabat yang waktu mati kuburannya, waktu dikuburin tendanya habis diterjang angin. Ya, mungkin ingat Bapak masih ya? Ya, itu bukan kejadian sekedar kejadian Pak. Ya, Allah tontonkan semuanya. Cuma kita bisa ngambil pelajaran atau tidak. Itu Pak. Ini kan kadang-kadang kita ini banyak lupanya Pak. Ya, kalau lupa bukan kadang-kadang, apalagi urusan umur. Ya, makanya ada orang bilang, Ustadz, itu orang jahat tapi panjang banget umurnya ya. Itu apa maksudnya itu Pak? Kenapa orang berbuat jahat tapi umurnya panjang? Yang berbuat baik bahasanya matinya duluan. Apa maksud dibalik umur panjang itu? Nah, Allah ya ngasih waktu bahasa bertobat ya, untuk bertobat. Tapi apa kemudian? Nih kayak gua nih, begitu nepok dada, leher jelenger gitu. Nih kayak gua nih gitu. Maka akan jadi orang baik cepat mati, nakut-nakutin ya. Ya. Nah, jadi Bapak, ya inilah memang kita. Ya, tapi naudzubillah jangan sampai di saat posisi salah kita malah berbangga. Ya, sisa kita ini tinggal sebentar lagi Pak. Harus kita akui. Ya, karena kita merujuk sabda Rasulullah, umur umatku antara 60 dan 70, tapi sedikit yang 70 gitu. Maka jangan kaget kalau dikit-dikit innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia usia di blok ya rumah nomor gitu Pak. Ya, ya usia 62 tahun itu, usia 45 tahun itu. Apalagi Pak, Ustadz banyaknya mati muda Ustadz Pak. Ya benar ya. Usia 40, 45, 50 itu Ustadz Pak, banyak yang meninggal dunia. Kalau enggak stroke, sakit. Kenapa? Ya Ustadz diracunin oleh jamaah Pak. Dan Ustadznya mau diracuni oleh jamaah dengan melalui nasi kebuli gitu. Ya, Bapak sadar atau tidak Pak, harus sadari. Kebuli itu makanan berat apa ringan Pak? Berat. Makanya biasanya acara malam apa siang? Malam. Ya, ada ahli gizi di sini.
Kalau makan sayuran berapa lama dikunyah? 30 menit selesai dikunyah oleh usus. Tapi daging 6 jam. Ustadz kalau ceramah acara Maulid Isra Mi'raj sampai jam berapa biasanya Pak? Malam? Wow, 10 baru datang Ustadz. Ya. 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 Nah, ya nggak apa-apa dah jam 10. Ya anggap makan jam 11. Nah, kalau kita makan daging Pak, mau siang mau malam jangan tidur kecuali setelah 6 jam kemudian. Ya, kalau seandainya jam 10 udah selesai acara, kalau makan jam 11. Nah, 6 jam ke depan baru tidur, berarti jam berapa, Pak? Ayo, jam berapa? Jam 5. Ya, habis sholat subuh baru tidur. Pada faktanya Ustadz kalau pulang acara dari masjid atau rumah bisa gini, jam 11 pulang. Ya, Ustadz anggaplah jam 12 tidur. Jam 12 sampai rumah. Tidur apa bengong sampai pagi jam 5, Pak? Tidur, Pak. Ya, itu Pak yang saya maksud, tanpa disadari menjadi racun di dalam tubuh para ulama. Itu bisa dipahami Pak ya? Ya kalau gitu udah nggak usah kasih kebuli Ustadz mah. Ya. Apalagi Ustadz Tajudin udah jangan. Ya, ya bener Pak, saya nggak dikasih kebuli nggak ada masalah. Itu ada majelis taklim di Alamanda itu. Setelah saya ngomong begini Pak, dikasih buah terus kalau pulang. Setiap malam Senin saya taklim di sana. Dulu kebuli terus, ada Pak Haji itu pinter buat kebuli. Pak, saya ngomong padahal bukan melarang, cuma ngasih tahu. Nggak taunya Pak, aduh nggak enak body Pak Ustadz saya jadinya. Jadi sekarang buah aja, parcel terus Pak. Makanya Bapak kalau pengen makan buah ke rumah saya malam Senin, Minggu malam Senin. Jam 9 lah begitu. Ya. Nah jadi Bapak, ya ini harus dijaga. Itu kematian seseorang memang sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi bukankah yang namanya takdir itu ada 4 Pak macamnya? Ya. Takdir ajali, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi. Ya. Artinya apa? Dari 4 takdir itu ajali itu ketetapan di sana nggak bisa dirubah. Tapi proses yang 3-nya umri, sanawi, yaumi itu masih bisa Pak diusahakan. Di antaranya kesehatan tadi gitu. Ya ustadznya juga seneng bahkan gondok kalau nggak dapat kebuli ya. Gitu. Ya emang udah samanya dah gitu, udah samanya. Ya artinya Pak ya kalau tapi ustadz biasanya nggak mau Pak kalau disuruh makan duluan. Kayak saya nih kalau ceramah ustadz makan dulu. Ngap Pak, kalau lagi ceramah itu ngap kalau perut kenyang. Udah ntar aja gitu. Padahal kalau Ustadz baru datang nih, anggap jam 9, Ustadz makan dulu. Berarti kan nanti agak ini loh, udah berapa jam, apalagi Ustadz beraktivitas ngomong, gerak, paling tidak ini udah dikunyah. Karena perut ini akan mengunyah, usus ini mengunyah makanan kalau matanya melek. Mata melek, ini otak konek. Kalau mata tidur, otak juga udah nggak berfungsi, masuk istirahat. Nah, otomatis usus ngikutin ya apa namanya perintah dari otak. Karena yang perintah udah tidur, maka melemah dep tuh. Sehingga daging itu keburu busuk di dalam usus. Nah, karena keburu busuk bukan hancur di lumat. Kalau melek begini nih, saya tadi makan roti. Ini sekarang nih, bapak-bapak makan roti. Saya juga tadi Pak makan roti ada tamu gitu ya. Ya baru pulang tuh tamu sampai sebelum maghrib. Dep. Ini kalau mata lagi ini nih. Ini sekarang Pak roti yang di dalam perut Bapak baru masuk tuh. Ini udah jadi Pak itu. Udah jadi apalah gitu ya, dep saripatinya jadi energi ya, ampasnya ntar mungkin habis isya Bapak pulang ke toilet atau besok pagi gitu. Luar biasa Pak ya penciptaan proses penciptaan pencernaan itu. Nah jadi Bapak ya kita ini di era kita ini penyakit banyak sekali ya. Ini satu ustadz lagi tadi malam saya habis ngaji ya diinformasikan oleh ini, maksud dibisikin ustadz ketua DKM stroke. Hah? Yang benar Pak, iya. Kemarin dari Hermina apa? Ini yang di Tol Timur itu. Mitra, ya Mitra Timur, ya Mitra Timur. Untung Pak Ustadz, ya sehingga apa? Sekarang pipi ngomongnya itu udah apa sebelah itu maksudnya, sebelah kiri, ya Ustadz Pak itu, ya Allah, ya makanya Bapak wanti-wanti jangan seneng banget ya makan malam, gitu ya. Usia-usia kita, kalau ada bapak-bapak yang senang vegetarian pasti lebih sehat. Itu yang bapak-bapak senang daging nampaknya aja kuat, tapi sejatinya digrogoti. Kenapa? Karena dalam ilmu gizi kesehatan kalau daging itu Pak, bakteri yang dimunculkan itu bakteri jahat, apalagi kalau enggak segera dikunyah. Kalau sayuran Pak, bakterinya itu bahasanya ringan. Itu mohon maaf ini saya bukannya ngajarin, saya juga wanti-wanti pada diri saya Pak. Ya terus Pak Ustadz besok gimana daging kurban? Ya.
Ya, ya sudah dapat kupon 3 lagi nih. Ya. Ya, baik. Jadi Bapak, kita siapkan diri kita untuk segala sesuatunya, terutama apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 malaikat yaitu Raqib dan Atid, pencatat kebaikan dan keburukan. Berkata Pak in kana mutian, jika ini orang yang akan meninggal dunia, yang ditemui 2 malaikat ini dan dilihat oleh yang mau meninggal dunia, orang muti ini taat Pak. Ya. Qala lahu, kedua malaikat itu berkata, begini perkataannya, jazakallahu anna khairan qarbu majlisin sidqi ajlastana wa amalan sholihan ahdortana. Allah membalasmu pulan dengan kebaikan. Ya, betapa banyak kebaikan yang telah kau lakukan, amalan soleh yang kau hadirkan. Wah, ya senang bener Pak di detik terakhir mendengar itu. Bahasanya Pak rapot ya, kayak anak kita habis ujian. Nah ini kan kita dunia ya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat ujian Pak, tempat menanam, menuainya di akhirat hasilnya. Tapi diawali dengan sakaratul maut. Tapi ujian yang belum terakhir ujian itu kapan? Di dalam kubur, ketika mendapat pertanyaan man rabbuk wa man nabiyuk dan seterusnya. Itu detik ujian tersulit. Karena apa? Karena tidak bisa dihafal. Ya kalau dihafal Pak, ustadz, kiai, habaib, ulama masuk surga duluan itu. Was. Ya hafal bener Pak ustadz itu. Man rabbuk, Allahu rabbi, wa man nabiyuk, Muhammadun nabi, wa ma dinuk, Islam dini, wa ma ikhwanuk al-mu'min wal mu'minat ikhwani, wa ma imamuk al-Qur'anu imami, wa ma kiblatuk al-Ka'batu kiblati. Ayo masuk surga. Wah, langsung hibrid itu Pak. Ya, tapi pada faktanya Pak, tidak sedikit nanti justru ulama Pak. Karena apa? Berat pertanggungjawabannya. Terlebih apa? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka yang cuma ceramah, menyampaikan materi tapi tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah. Allah murka betul. Di dunia aja Allah udah murka. Ya, apalagi nanti di hadapannya di akhirat. Nah, jadi Bapak, makanya ya kita bersama-sama tentunya Ustadz ya dalam berdakwah ikhlas karena Allah. Kayak ngaji begini nih, Bapak-bapak ikhlas niatkan karena Allah. Karena landasan amalan itu kalau pengen bernilai adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya tulus. Tulus karena siapa? Karena Allah. Ya, kalau ada bapak-bapak ngaji di sini, saya pengurus DKM masalahnya. Kalau nggak ngaji nggak enak ini. Tuh, ya ini masalah ini Pak. Ya besok bapak nanyain, ya Allah, di mana amalan saya? Berpuluh-puluh kali saya hadir di majelis taklim tapi nggak ada. Kadzabta, kau berdusta. Betul kau ngaji setiap malam Senin, tapi apa? Kau ngaji bukan karena aku, tapi kau ngaji karena kau merasa pengurus DKM. Jadi malu kalau nggak datang, keplok itu Pak, ditempeleng. Tuh. Jadi kalau udah niatnya tulus, bener ini Pak. Ya seleksinya, datang orang yang jihad, bohong. Kadzabta abdi, kau bohong. Kau berjihad tapi bukan karena aku, tapi pengen disebut sebagai pahlawan. Datang Pak orang yang bersedekahnya rajin, kadzabta, kau bohong. Ya betul kau mengeluarkan harta bendamu, wakaf dan seterusnya, tapi apa? Tujuanmu bukan karena aku, tapi ingin disebut sebagai dermawan. Ya, ustadz, kiai, habaib, ulama datang, ya Allah, berapa banyak orang tahu akanmu, namamu, ajaranmu, rasulmu dan ajarannya dariku, ya Allah, mana jatahku? Kadzabta, bohong kamu. Betul kau mengajarkan hambaku tentangku, tentang rasulku, tapi apa? Kau bukan berniat karena tapi kamu niatnya ingin disebut sebagai ilmuwan, orang pinter. Pak, itu hadis sahih banget Pak. Ya jadi kita masuk surga itu ya harus dengan prima Pak niatnya. Kalau niatnya tulus ikhlas ditambah istiqomah, ya ikhlas ngaji, istiqomah. Mungkin Bapak, aduh saya ngaji dapatnya apa ya? Nggak ada yang saya hafal gitu. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, nggak hafal. Usia kita ini udah ya udah sulit ngapal bahasanya. Ya, ngapal duit pun udah sulit usia kita. Apalagi pensiunan, duit siapa yang mau dihafalin? Gitu ya. Duit pensiunan paling 2.600.000, nggak usah dihafalin, udah hafal, udah ngelotok udah gitu. Gitu ya. Selanjutnya, wa in kana fajiron qala lahu. Sebaliknya, jika yang akan meninggal dunia ini orang fajir. Fajir ini pendosa yang bangga berbuat dosa, hobi berbuat dosa, fajir. Itu Pak ya. Beda, mudznib pendosa. Kalau fajir pendosa tapi super sudah.
Jangan sampai Pak. Ya kalau berbuat dosa Pak, setiap dari kita tempatnya salah dan lupa, tempatnya khilaf, wajar. Tapi kalau diulangi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, itu masuk fajir. Bahkan dia berbangga. Wah, alhamdulillah setiap malam minggu gue datang ke rumah janda di samping rumah lu. Loh, yang bener loh. Iya gitu. Ya, lu nggak tahu ya? Oh, ya, kan ada gitu Pak. Ya, atau apa? Alhamdulillah sejak saya jadi pengurus DKM, ya rokok sejalan terus. Dulu waktu belum jadi pengurus DKM, rokok kadang-kadang rokok, kadang kagak. Lah dari mana? Ya alhamdulillah kotak amal jalan terus. Ya, bangga Pak. Ya jangan. Kalau begitu sebutannya fajir. Nah, ketika itu orang fajir yang akan meninggal dunia, maka kedua malaikat berkata, la jazakallahu minna anna khairan. Parubba majlisin su'i ajlastana wa amalan ghairi salihin ahdartana wa kalamin qabihin asma'tana fala jazakallahu anna khairan. Ya. Jadi dua malaikat ini Pak, tugasnya menyampaikan yang Allah mau. Intinya apa? Pulang tidak ada balasan kebaikan untukmu dari Allah SWT. Kenapa? Berapa banyak majlis yang buruk kau duduki, kau datangi. Artinya Pak, mencakup di mana kita duduk, pikirin Pak. Ya, anggap Bapak duduk di pos ronda sana, tujuan untuk ngapain? Misalnya untuk ngomongin orang atau untuk perencanaan yang jahat. Itu Pak, nanti ini masuk di sini. Berapa banyak tempat yang kau datangi dan kau di situ berbuat maksiat. Kemudian ya, dan berapa banyak amalan toleh. Ya, toleh itu lawan kata soleh. Amalan buruk yang kau hadirkan sehingga kami mencatatnya, melihatnya, menulisnya. Dan berapa banyak kalamin qabihin, ucapan buruk yang kami dengar sehingga kami catat. Kemudian berapa banyak pulan ya keburukan-keburukanmu lainnya, maka tidak ada balasan kebaikan untukmu. Ya, kami menyampaikan keputusan ini dari Allah. Ya, itu bahasanya rapot Pak ini. Ya, rapot. Makanya kalau bahasa nenek moyang kita, melihat jangan asal melihat, mendengar jangan asal mendengar, ngomong jangan asal ngomong, megang jangan asal megang, melangkah jangan asal melangkah. Itu artinya punya mata jangan asal melihat gitu Pak, dan seterusnya dipikir-pikir. Tapi kalau ke majelis taklim Pak, jangan banyak mikir. Ujung-ujungnya apa? Majelis taklim bubar, ya gitu. Udah kalau majelis taklim Pak, sebaik-baiknya tempat duduk ada majelis taklim. Ya, Bapak di majelis taklim mau tidur, artinya kan biasanya orang di majelis taklim gampang banget tidur Pak. Meskipun ustadz marah-marah tetap aja bisa tidur gitu Pak. Ya, ya udah nggak apa-apa, dapat pahala gitu, dapat pahala. Ya tapi jangan kemudian tidur semua Pak. Nah terus saya dengerin siapa? Ya, ya anggaplah dari 10 orang tidur 2 wajar. Lah kalau dari 10 orang yang tidur 8, waduh, ya mohon maaf kurang ajar itu namanya. Ya, ya ngundang ustadz dari jauh-jauh, ya udah disamperin. Ya jadi Bapak, ya atau mungkin ya Bapak di majelis saya belonjoran, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nah kalau ibu-ibu ada masalah biasanya, ya saya pernah Pak itu pas yang belonjoran di depan saya nih, ya namanya orang belonjor saking enaknya Pak. Ya untung nenek-nenek Pak, beneran nih bukan ngomong bohongan, bukan ngada-ngada gitu. Karena saya selalu bilang ibu-ibu yang tulangnya udah nggak bisa duduk lama, pegal belonjoran nggak apa-apa. Lah bener belonjoran Pak. Ya tapi udah kadung belonjoran bekangkang Pak, dibuka gitu loh. Ya itu langsung Pak, pel di otak kiri saya, konslet itu Pak. Ya kenapa Pak Ustadz? Ya ibu sih, lah kenapa Pak Ustadz? Itu selangkangan gitu. Ya sebegitu Pak orangnya. Ya ngapain? Enggak terjerawatan Pak. Enggak. Ya karena kalau saya bilang enggak, dia tetap malah begini-gini lagi, kakinya digoyang-goyang gitu Pak. Ya Bu, kalau yang sebelah sono yang belakang aman, mau bekangkang nggak ada masalah. Ya yang depan ini jadi masalah gitu. Tapi jangan kemudian ibu balikin badan menghadap ke sono bekangkangnya. Ya songong namanya taklim gitu, nggak apa-apa Pak, nyantai aja ya, tapi jangan ngobrol. Kalau ngobrol kemampuan kita Pak, konsentrasi diem begini aja belum tentu nangkep Pak, betul ya? Kelihatannya aja pada diem tenang ini bapak-bapak, padahal pikiran cucu gua, anak gua bayaran bagaimana, anak gua besok liburan tuh, ustadz ceramah, bapak mikirin apa tuh, itu yang tenang Pak, apa yang ngobrol lah. Justru itu Pak Ustadz, saya ngobrol nyari duit ya.
Ya, saya Pak Ustadz ngaji ke majelis salim Pak Ustadz bukan mendengar ngaji, nyari teman yang bisa dipinjemin duitnya. Ya, suwe banget kalau begitu. Ya jangan. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma etika, gitu ya. Jadi Bapak, kita banyakin Pak di majelis-majelis kan apa? Sebagaimana sabda Rasulullah, kita Pak sejak sekarang nih berdoalah, ya Allah, hapus catatan burukku gitu ya. Ya Allah, hilangkan barang bukti. Ya Allah, hilangkan para saksi. Ya Allah, hapus tempat di mana aku bermaksiat. Tuh, kita diajarkan Pak oleh Rasulullah ya dalam hadisnya. Dari sekarang udah berdoa supaya apa? Nanti yaumul hisab Pak, kejahatan yang pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita lakukan itu tidak ada dalam catatan. Dengan izin Allah, malaikatku, hambaku sudah meminta, hapus semua. Sehingga apa Pak? Ringan yaumul hisab. Gitu Pak ya. Tapi ya kalau misalnya kayak koruptor dan sebagainya Pak, nggak bisa itu Pak ya, karena itu terkait dosa ya, dosa jama'i bahasanya, berapa juta orang yang duit maksudnya sebagainya ya, itu ada kaitannya dengan manusia, hablum minanas. Nah ini kaitannya apa? Kita dengan Allah. Misal ya Bapak misalnya nonton film porno di kamar mandi. Nah itu kan pribadi itu dengan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, aku pernah melihat film porno di kamar mandi ya Allah. Ya hapus tempat perkaranya ya Allah. Kamar mandinya maksudnya. Karena malaikat raqib, malaikat atid udah nulis ya hari, tanggal, tahun, bulan, ya menit, detik, menit, ya jam, ya terus ngadep kemana, ya beneran buang air sambil nonton itu atau memang nonton itu aja pura-pura masuk kamar mandi. Ya ketahuan semua. Kalah CCTV dunia secanggih apapun. Itu CCTV Allah Pak luar biasa, catatannya mantep gitu. Makanya kita diajarin doa oleh Rasulullah seperti tadi, ya Allah hapus semua catatan burukku ya Allah, barang bukti ya Allah, saksi ya Allah, tempat di mana aku melakukan ya Allah. Benar Pak, ini diajarkan ya, banyak berdoa seperti itu. Ya tapi jangan kemudian Bapak ngerasa berarti ada kuncinya ya. Ya besok berdosa lagi, berdoa begitu lagi. Ya Pak. Ya enggak sulit Pak untuk memahami Allah dari diri kita. Kalau ada orang main-main begitu Pak, ya enggak usah orang lain, anak kita. Misalnya ketahuan dia berbuat yang enggak benar, terus kita marahin, dia minta maaf. Pak, janji beh saya enggak akan melakukan beh. Janji beh, ini kali terakhir beh. Enggak tahu melakukan lagi Pak. Kira-kira kesel enggak kita Pak? Sebagai orang tua. Kesel banget Pak itu ya, jangan main-main. Kenapa? Allah telah menggariskan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Ya dari mana kita tahu itu serius Pak? Inna harfu taukid, inna azabi, innanya itu Pak artinya demi Allah kalau bahasa kita, sesungguhnya beneran, ditambahin huruf lam lasyadid. Ya la-nya bukan misah tapi nyatu, lasyadid. La-nya itu la taukid Pak, untuk memperkuat. Azab Allah itu enggak ada Pak, azab Allah setengah-setengah. Ada enggak Pak neraka hangat? Ya, api neraka hangat ada enggak? Wah Pak, kalau api neraka hangat pada pengen Pak. Ya, ada enggak Pak neraka itu setengah hangat setengah dingin? Ya, kayak ada neraka pasti sangat panas, sangat dingin. Ya, jadi neraka itu Pak bukan cuma panas. Ya ada suangat itu ya. Ya dingin pun ada, sangat dingin, membekunya tiada tara. Ya Bapak mungkin mikirnya neraka cuma panas doang ya. Coba dah, dingin menyiksa nggak Pak? Dingin. Wih, makanya Pak ada salah satu penjara di Eropa sana, ya ditaruh kayak Nusa Kambangan begitu, tapi ditaruh di daerah kutub. Itu Pak orang di penjara tangannya disuruh keluar gitu tuh. Disuruh keluar dari tembok, ya disuruh keluar. Itu Pak membeku Pak tangannya. Ya kalau udah membeku yang sangat dingin Pak, berapa derajat Celcius itu minus itu sakit Pak, pecah itu, bisa pecah itu. Betul kan Pak? Orang kalau udah kedinginan banget bisa pecah kan? Ya coba ke Madinah yang pernah umroh, bibir pada pecah, hidung keluar darah. Ya itu kalau musim dingin di Madinah Pak. Mulut, muka, kulitnya pada keradakan. Ya itu Pak, rambut ketombean. Luar biasa Pak. Ya, jadi jangan dikira neraka cuma panas doang, super dingin juga ada. Itu. Nah kemudian Bapak, padzalika sahuwisu bi basari al mayyitu ilaihi ma wala yarji'u ila dunya abadan. Ya. Jadi Bapak,
Selanjutnya dikatakan pandangan si mayit tersebut Pak, ini kan detik sakaratul maut nih, pandangan si mayit itu Pak ke atas, ya ke atas pandangannya, kedua malaikat tersebut. Kemudian setelah itu dicabut Pak, ya dicabut nyawanya, ruhnya, dan tidak kembali lagi ke dunia. Itu maksudnya ya bersama kita di punggung bumi, kalaupun dunia tapi di perut bumi. Itu artinya meninggal dunia, perut bumi itu kuburan maksudnya Pak. Ya, jadi ini kita sekarang punggung bumi nih. Bumi ini posisinya dalam bahasa hadis sedang sujud, posisi bumi. Betul Pak, bumi itu duduk taat patuh kepada Allah, bertasbih bumi itu. Ya kita aja yang ada di atas bumi kadang-kadang bertasbih. Kalau bumi rutin bertasbih itu. Kalau gempa dan sebagainya, tanda-tanda kiamat akan tiba, banyak atau sering terjadi gempa. Kenapa itu? Kemaksiatan terjadi di atas punggung bumi, dan bumi tidak ridho, tidak rela manakala diinjak oleh orang yang menentang Allah. Ini Pak, kalau Bapak kuat, kita kuat nih, duduk begini 100 tahun gak bangun-bangun, ini bumi ini senangnya minta ampun. Gitu. Terus gimana Pak Ustadz kalau saya lagi ngaji kentut? Seneng, tetap seneng bumi, pret atau gitu. Senang bumi itu. Ya bener Pak. Ya sebaliknya, Bapak pakai minyak wangi, ya wangi dah habis mandi, terus jalan kemana? Mau selingkuh, itu bumi Pak, nggak mandang wanginya Bapak itu, tetap murka bumi itu, diinjak. Atau naik mobil, saya nggak nginjak Pak Ustadz tapi menaiki ban mobil, tetap murka bumi itu. Ya, nah jadi Bapak jangan buat bumi murka. Nah dah selesai. Untuk guncangan yang kedua, artinya sampai pada detik dua malaikat Raqib dan Atid menampakkan amalannya. Nah sekarang detik terakhir, artinya pencabutan ruhnya nih, yang realnya. Ad-dahiyah ats-tsalisah. Ya, itu jam bener gak Pak? Hah? Itu 7 lewat dikit ya. Isya jam berapa? Baterainya habis. Ya, jam berapa Pak Isya? 7 lewat 3. Itu udah jam berapa? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ya, saya tuntasin aja. Cuma 2 hadis yang dikatakan Bapak, guncangan sakaratul maut yang ketiga, yang terakhir, musyahadatul ussa mawadi'uhum minan nar. Nah, ini ahli maksiat Pak. Ahli maksiat ketika detik sakaratul maut terakhir, dia Pak ya menyaksikan neraka. Wa khaufuhum qablal musyahadah, dan sangat takut diminta ampun. Fa innahum fi halis sakarat qad taqaddalat quwwahum, sehingga Bapak tenaganya habis. Saking takutnya Pak. Orang Pak kalau takut memang begitu. Betul Pak ya? Orang kalau ketakutan, kalau konsentrasi udah buyar, itu energi hilang Pak. Ya kayak niat pocong, badan langsung lemes kan. Makanya kalau di film-film itu tuh, film doyok, film bokir, ya, ya temennya udah lari, bokirnya begini aja gitu. Ya di tempat. Memang orang kalau ketakutan yang sangat itu seperti itu, gitu. Nah kemudian Bapak habis tenaganya. Ini orang sakaratul maut kan telentang, anggaplah di tempat tidur. Itu Pak ya sangat takut, terlebih orang yang dikatakan ahli maksiat. Wastaslamat lil khuruji arwahum. Kemudian Pak perlahan ruhnya itu Pak bergeser dari ujung ke kuku di kaki sampai mata kaki sampai dengkul. Ini belum malaikat Israel. Jadi malaikat Israel nggak sendirian nyabut nyawa manusia. Ya ada tim bahasanya. Kemudian walan takhruja arwahum malam yasma'u nigmatan malakal maut bi ihdal basyarin. Nah kemudian Pak sampai dengkul, sampai pusar. Ini nyabut malaikat berbeda Pak, sampai leher. Nah di leher inilah tugas malaikat Israel. Nah terus mata Pak ngikutin arah ruh keluar. Ya, udah pasti ke atas, terbelalak. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, ya wajar Pak kalau kemudian matanya melotot terbelalak. Ya. Apa dalam fikihnya? Rasulullah mengajarkan yang pertama kali melihat orang meninggal dunia sebelum kaku, ya sebelum membeku maksudnya, segera usapkan tangannya, Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan ajaran Rasulullah, gitu. Bismillah. Kalau belum melek, kalau belum merem, masih setengah misalnya, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Belum merem, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya udah 3 kali belum merem, dipencet begini, Bismillah. Jangan,
lembut, karena sakitnya tidak tara itu orang meninggal dunia. Makanya yang bukan ahlinya mandiin mayit jangan asal ngikut-ikut. Kalaupun ikut-ikut belajar boleh. Ya ini mandiin mayit tangan diangkat, ya udah kayak mandiin habis kena oli gitu ya, gini digebek. Jangan, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Makanya bapak-bapak saya sering bilang nanam pohon bidara di sini. Ada di masjid ini pohon bidara? Nggak ada. Coba ada di mana Pak? Di rumah bapak. Ya kalau bisa masjid biar untuk umum. Ya bagus tuh bapak tahu tuh. Pohon bidara itu Pak manfaatnya bisa ngusir setan. Orang kesurupan gebuk Pak. Ya iya Pak Ustadz, sakit jadi takut dia. Ya bukan itu, memang dari Rasulullah. Obatnya itu Pak, daunnya bisa diminum untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh, di blender. Nah untuk orang mati Pak, orang meninggal dunia, kalau ada, apalagi orang tenggelam Pak, saya pernah menyaksikan orang tenggelam itu sesuai tenggelamnya lagi renang begini. Nah pas diangkat lagi begini nih Pak. Ya pas mau dimandiin ya begini. Ya dengan air bidara Pak, daun bidara itu dibasuh set ya langsung klek 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 gitu Pak. Masya Allah. Ya Rasulullah Pak bukan dokter, tapi Rasulullah gurunya para dokter. Ya mantap benar. Jadi Bapak gitu kalau ada mayit yang keras tangannya udah membeku, udah kaku, jangan dipaksakan. Jangan sakit apa ya, cari pohon bidara, di blender, terus disaring airnya, ya dibasuh ke bagian, kalau bisa sekujur tubuhnya, jadi nanti melembut kembali, ya apa namanya, ya lembut ya, jadi nggak kaku tulang-tulangnya, gitu Pak ya. Itu konsep dalam Islam Pak. Ya pohon bidara itu ada dua macam, Cina dan Arab. Nggak tahu ini Pak Cina masuk lagi di sini, ya tukang kembang rasa itu Pak yang ngasih nama. Ya padahal bidara itu dari Rasulullah. Kalau Arab itu daunnya gede-gede, kalau Cina kecil-kecil. Ya ini lagi-lagi sama Pak, orang Arab kan gede-gede Pak, ya Cina kecil-kecil gitu. Nah buahnya Pak, kalau yang bidara Arab ya itu enak, sekilo 20 real, berarti 80.000. Itu kalau di Mekah, di Madinah, di Jeddah ada. Nanti Bapak kalau umroh nanya ada daun buah bidara nggak? Enak gitu Pak, gede-gede, segede-gede apel kecil lah gitu ya, itu enak dimakan. Nah jadi Bapak pakai itu. Nah kemudian tidaklah seseorang keluar ruhnya, tidak akan pernah Pak keluar seseorang ruhnya, melainkan apa? Dia mendengar teriakan malaikat, ya teriakan malaikat. Nah terus teriakannya Pak ada dua. Imma yang pertama, ya abshiru ya aduwallah binar. Hei musuh Allah, neraka untukmu. Tuh Pak. Makanya kalau orang meninggal dunia sampai mencekam wajahnya karena memang takut betul Pak. Ya kalau di dunia ngeliat pocong kita teriak, tetangga denger masih bisa bantuin. Lah kalau itu Pak, meskipun kiai, habaib, ustadz berjejer dipanggil ngelilingin, Pak mohon maaf bukan gak ada manfaatnya. Yang merasakan detik terhebat sakitnya cuma yang sedang sakaratul maut. Paling ulama itu di samping kanan kiri depan belakang, ujung kaki ujung kepala, ya astagfirullah, ayo astagfirullah, la ilaha illallah, bahasa gitu Pak, atau baca yasin. Sedangkan yang sedang sangat sibuk, yang sedang sakaratul maut. Nah makanya rumusannya apa? Orang dimatikan sesuai kebiasaannya, dan orang dihidupkan bagaimana matinya. Itu kalau kebiasaannya baik Pak, insya Allah. Ya seruan yang kedua yang akan dia dengar, wa abshiru ya waliyallah bil jannah. Nah ini yang enak Pak. Wahai waliullah, aku kabarkan untukmu, ya kabar gembira. Apa itu? Surga untukmu. Kalau tadi yang orang nggak baik, neraka untukmu. Kalau ini surga untukmu. Maka jangan kaget kalau kemudian orang meninggal dunia sakaratul maut wajahnya tersenyum. Itu seperti dulu ya di Selandia Baru itu ya, yang masih ditembakin ya. Betul, Selandia Baru apa itu? Betul ya? Itu Pak, semua yang ditembakin senyum semua itu. Padahal orang ya anggaplah kayak seperti kita di sekarang lagi ngaji, didatang ditembakin, niat senjatanya udah mencekam, udah takut. Ya apalagi ditembak nggak langsung mati, merasakan sakitnya dulu, ditembak lagi. Kelihatan itu Pak takut dan seterusnya. Tapi pada faktanya apa? Tersenyum mereka semua. Sampai ada yang bertanya, Pulan, apa yang kau lihat sehingga kau tersenyum begitu indahnya? Tuh, karena itu Pak, dia meninggal di tempat yang baik, buktinya ada, tempatnya ada, saksinya ada.
luar biasa. Saat itu langsung malaikat datang, tenang Fulan, kabar gembira untukmu surga. Tersenyum dia. Sama ya yang terjadi dengan Asiyah, istri Firaun. Apa? Istri Firaun ketika disiksa oleh Firaun, ya tangannya dibentangkan, kaki dan tangan ditarik, kemudian di tengah padang pasir yang panas terik minta ampun, kemudian batu ditaruh di dadanya, mau dijatuhkan batu itu ke dadanya. Ya, tapi diminta irtaddi, murtadlah kamu wahai Asiyah, kata Firaun. Tidak, Allah Tuhanku. Kemudian Nabi Musa lewat, wahai Musa, apakah Allah menyukaiku? Kemudian Nabi Musa menjawab, wahai Asiyah, seluruh penduduk langit para malaikat sedang menyaksikanmu, dan Allah sekarang menunggu apa yang kau minta. Di dalam Al-Quran apa kemudian? Asiyah minta dibangunkan istana di dalam surganya. Ya, ketika batu itu mau jatuh ke dadanya, ya sebelum jatuh ke dadanya, Allah sudah tampakkan istana di dalam surga. Sehingga apa? Yang dilihat bukan batunya, tapi istana. Makanya aneh, Firaun pun kaget. Loh, kok mau ditimpa batu, bukannya mencekam ketakutan, tapi apa? Tersenyum. Karena yang dilihat oleh Asiyah bukannya batu yang mau jatuh ke dadanya, tapi apa? Istana di dalam surganya Allah. Tuh, Asiyah tercatat Pak, meninggal tersenyum. Sekarang Asiyah dalam surganya Allah. Ya, tergolong wanita yang ahli surga. Ya, ini sekarang maksudnya udah dalam surga Allah adalah Asiyah. Nah, jadi Bapak, tidak akan meninggal dunia kita Pak, kecuali setelah mendengar tadi keputusan. Sebagai penutup dikatakan dalam sabda Rasulullah waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, lan yakhruja adukum minad dunya, tidaklah salah seorang di antara kalian keluar meninggalkan dunia ini alias meninggal dunia, hatta ya'lama aina masirahu, sampai kemudian kalian melihat di mana tempat kembali kalian. Kalau belum tahu Pak surga atau neraka tempat kembali kita, nggak akan meninggal dunia. Pasti dikasih tahu sudah. Kemudian wa hatta yara maq'adahu minal jannah awinar. Ya, jadi kita dikasih tahu dulu neraka atau surga baru meninggal dunia. Gitu Pak ya. Jadi ini selesai sudah lengkap untuk detik sakaratul maut sampai guncangan ketiga. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan mengkaji fi bayani al-qabri wa su'alihi, penjelasan tentang alam kubur dan pertanyaan yang ada di dalamnya. Ya itu Pak ya. Baik, sampai di sini Bapak. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya silakan Bapak. Monggo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pasti. Yang penting apa? Ia bersabar. Ya, sakit Pak, apalagi sakit di dalam badan, dalam perut deh. Yang tidak bisa, kan ada sakit luka luar, ada dalam. Orang yang sakit di perut Pak dikatakan kalau meninggal dunia syahid. Tapi syahid dunia, syahid akhirat itu yang gugur medan tempur gitu. Orang tenggelam, orang kebakaran, ya pokoknya penderitaan yang logika kita itu sangat serem. Di antara sakit kayak orang sakit mah misalnya, udah parah, atau sakit jantung dan sebagainya Pak. Intinya di dalam perut ini yang enggak bisa dia sendiri mengobatinya, maksudnya dibuka itu enggak bisa. Itu Pak, yang penting bersabar. Maka apa? Ya sangat ya dijadikan oleh Allah sebagai pengampun dosa-dosanya. Ya safia jika ia sembuh, ya dosanya telah diampuni. Jika dia meninggal dunia karena dia bersabar, maka apa? 8 pintu surga dibukakan, disuruh masuk dari pintu mana saja. Itu Rasulullah sabdanya, gitu Pak ya. Ya. Makanya Bapak-bapak pada sakit, ya. ya jangan Pak. Ya ini pada pengen supaya diampuni dosa-dosanya. Ya, orang sakit itu doanya mustajab juga Pak. Ya pengen sakit, jangan. Tetap jaga kesehatan. Kalau kita udah menjaga terus sakit, qadarullah, berarti kita dilatih untuk bersabar. Baik, Bapak-bapak, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam ucapan saya dan kurang enak didengar. Demi Allah tidak ada tujuan saya menyakiti perasaan siapapun. Wabil khusus bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini dan umum yang mendengar di luar sana. Saya berusaha menyampaikan firman Allah, sabda Rasulullah, serta perkataan ulama yang soleh dalam rangka tawassul bil haq wa sabar. Semoga kita dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ij'alisi mana hadais wa mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman. Ya Allah, barik lana balik maqas
مقاصدنا يا الله اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله اجعل هذه القرية Ciketing Mustika Jaya Bekasi aminatan thayyibatan wa anta ghafur warzuqna minats thamarat mana min bika wal yaumil akhir wadfana al qala wal bala wal waba wal fasya wal munkar waz zalazil waz zina wal riba wal miyan was wal fitan ma zara minna wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana ijma'na ma'a habibina sayyidina Muhammadin al-Mustafa fi jannatika al-ula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa tahiyyatuhum alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.